Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan sedikit bercerita tentang ketabahan Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh itu disebut-sebut sebagai Adam Ats-Tsani atau Adam yang kedua, karena pada waktu itu populasi manusia dihancurkan, ditenggelamkan, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tersisa hanyalah tidak lebih dari 80 orang, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikut di dalam Nabi Nuh alaihi salam. Dan dari orang 80 ini sampai sekarang berkembang, sehingga Nabi Nuh disebut Adam Ats-Tsani atau Adam kedua cikal bakal manusia yang saat ini. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam ini juga disebut sebagai salah seorang rasul yang memiliki gelar ulul azmi, yaitu rasul yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang luar biasa di atas rata-rata. Karena memang perjuangan Nabi Nuh ini menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 980 tahun kurang lebih, dan beliau berdakwah ini selama 800 tahun, pagi, siang, malam dakwah. Hanya dapat atau mendapat pengikut itu tidak lebih dari 80 orang. Jadi rata-rata dalam 10 tahun Nabi Nuh ini mendapat pengikut 1 orang. Bayangkan, 10 tahun 1 orang. Ustadz mana yang masih mau buka pesantren 10 tahun, buka pesantren yang nyantri cuma 1 orang? Pedagang mana yang masih mau dagang dalam waktu 10 tahun, dagang yang beli cuma 1 orang? Bangkrut. Umatnya Nabi Nuh ini adalah umat yang buandelnya minta ampun, nyebelin dan ruwet, dan Masya Allah. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan kedua tangannya. Nabi Nuh akhirnya kewalahan dan request kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu kepada mereka, mereka tutup telinga dengan tangan. Inni da'autu lailan wa naharan, siang malam saya berdakwah kepada mereka. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, dan tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinga mereka dengan kedua tangannya. Saya enggak sanggup, ya Allah, saya enggak sanggup menghadapi mereka. Jadi umatnya itu alergi dengar ceramah. Apaan tuh ceramah, non profit katanya. Jadi mau kamu gimana Nuh, kata Allah. Sudahlah ya Allah, habiskan saja mereka. Nanti mereka kalau punya anak, anaknya pun juga akan begitu. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis sekalian. Biasanya kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi itu gimana aslinya, habiskan saja. Itu mau kamu? Iya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya udah kalau begitu nanti akan aku turunkan banjir, buatlah kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, ya Allah? Ya dengan kayu, kata Allah. Kayunya dari mana ya Allah? Ya ditanam dulu lah. Mau buat kapal tapi kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk simsalabim adakadabra lalu tiba-tiba sukses. Nggak bisa. Semua ada prosesnya. Walaupun pada kenyataannya sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses, banyak itu yang ngakuin, banyak itu yang deketin.
baru ketemu aja sudah manggil bos, halo bos. Sukses, banyak bapaknya. Kalau gagal, yatim, nggak ada yang mau deketin. Nabi Nuh kemudian membuat kapal pakai kayu di tengah kampung. Bayangkan nih, di tengah kampung membuat kapal. Orang kafir makin jadi-jadi melihat Nuh. Kenapa? Yuk, lihatlah Nuh itu, kata mereka. Kenapa? Makin sarap dia, makin gila gitu. Bikin kapal di tengah kampung, mau berlayar kemana? Lihat, ini kalau orang nggak tahu tujuan, ya main potong aja setengah jalan. Proses yang dinilai, tapi bukan finalnya yang dinilai. Ya begitulah kesimpulannya, seenaknya sendiri. Buat kapal mendekati selesai, hampir selesai kapalnya itu. Umatnya Nabi Nuh rame-rame mendatangi kapal itu. Mau apa mereka? Mau buang kotoran. Sakit perut, berangkat ke kapal Nabi Nuh. Setelah selesai buang hajat, pulang. Akhirnya penuh kapal itu, lantai kapal itu dengan kotoran-kotoran manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan tol yang bebas hambatan, bertabur bunga di kanan kiri, banyak batu dan durinya, banyak fitnah, caci maki dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan ada orang tua ikut juga datang ke kapal Nabi Nuh, padahal sudah tua, kena stroke lagi. Berangkat ke kapal Nabi Nuh, dibopong oleh orang-orang, digotong rame-rame. Setelah selesai buang hajat di kapalnya Nabi Nuh, orang tua ini lalu bangkit, mau berdiri pegangan tiang kapal, dan terpeleset jatuh di atas tumpukan najis kotoran manusia itu. Dan terjadilah keajaiban yang luar biasa. Yang tadinya stroke, nggak bisa jalan, jadi sembuh. Udah nggak bisa jalan, lumpuh, tapi bisa jalan lagi. Jadi berangkat digotong, pulang jalan gagah sekali. Sehingga orang-orang pada heran, loh kamu sudah sembuh? Sudah. Berobat gimana? Kok cepat sembuhnya? Di kapal Nuh masih banyak di sana. Allahu Akbar. Sehingga yang merasa perlu obat langsung berbondong-bondong datang ke kapal Nabi Nuh. Bawa wadah, bawa rantang, bawa piring. Akhirnya kapalnya Nabi Nuh bersih lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara Allah membersihkan kapal Nabi Nuh yang mereka kotori. Mereka yang mengotori, mereka sendiri yang membersihkan. Sudah selesai Nuh? Kata Allah, sudah ya Allah. Kalau begitu engkau bersama orang-orang yang beriman dan binatang-binatang yang sepasang-sepasang serta biji-bijian bawa naik. Nabi Nuh naik, orang-orang beriman naik, biji binatang-binatang sepasang naik. Semuanya naik. Setelah naik semuanya, akhirnya Nabi Nuh dikontrol itu. Begitulah seorang pemimpin yang baik itu bukan terima laporan di belakang meja, harus dikontrol karena semua laporan ya semua bagus. Setelah dikontrol, Nabi Nuh bertanya, Kan'an anak saya sudah naik apa belum? Kami tidak tahu ya Nabi Nuh. Kan'an ini adalah potret di mana bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Nabi Nuh karena sayang kepada anak, Nabi Nuh karena cinta kepada anak, Nabi Nuh karena tanggung jawab kepada anak, dicari kemana-mana, naik turun kapal, tanya sana sini. Akhirnya dari buritan kapal kelihatan Kan'an tidak naik kapal, dia kumpul di daratan bersama orang-orang kafir. Nah ini potret kita sekarang, kumpul sama orang-orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budaya mereka, bergabung dengan tradisi mereka, dimakan pergaulan orang-orang kafir itu. Nabi Nuh karena sayang anak, dari atas kapal ia memanggil anaknya. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya bunayyarkam ma'ana, Kan'an sini nak,
naik kapal sama bapak. Katakan di bawah, nggak mau bapak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir, kata si Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuhuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkanku dari banjir. Kan'an naik ke gunung dihantam banjir, lalu Kan'an mati di depan mata kepalanya bapaknya. Dalam puncak kesedihan itu, karena menyaksikan putranya mati, maka Nabi Nuh berkata, ya Allah, kalau orang kafir tenggelam, itu memang karena saya yang minta. Tapi Kan'an kan anak saya. Kata Allah, no, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu saleh. Nuh akhirnya sadar, lalu berkata, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya kemauan, engkau anakku Kan'an juga punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Akan tetapi kemauan Allah lah yang pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Nah, sekarang ini kita juga menghadapi banjir, tapi bukan banjir air. Banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri ini. Banjir maksiat, banjir kemungkaran, banjir budaya, dan seterusnya. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal. Tolong kontrol anak-anak kita. Ayo kontrol tetangga kita. Sudah naik kapal atau belum? Banjir. Semoga kita semua bisa mengambil istimbat atau kesimpulan dari cerita ini. Semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, dalam suasana banjir yang seperti ini, sehingga kita nantinya akan selamat, bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.